Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kesempatan hari ini kita dapat melakukan ibadah kepada Tuhan. Meskipun mungkin sebagian besar jemaat beribadah di rumah masing-masing, tetapi hal ini tidak mengurangi kekusukan kita, keseriusan kita dalam beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan berkat kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur dan berterima kasih Tuhan.
karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, jika kami boleh hadir tempat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami, sehingga kami diberi kekuatan untuk hadir di tempat ini, memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini jika sebentar kami akan awali ibadah pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang ambil pimpinan ibadah kami saat ini Bapa. Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan Tuhan, yang memimpin pujian, bermain musik, terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Demikian juga setiap kami yang hadir Tuhan, demikian juga setiap kami yang mengikuti dari rumah Tuhan secara live streaming Tuhan, kami juga butuh urapan yang sama daripada Engkau Tuhan, sehingga pada kami boleh menguatkan iman kami semakin hari semakin disempurnakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam aleihim. Puji Tuhan, ada sukacita saudara? Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersukacita kalau kita boleh diberi kesehatan, kesempatan untuk beribadah tempat ini. Mari kita satukan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah
percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Ya, kita boleh berharap padanya dan pengharapan tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita terima, boleh menguatkan kita, dan boleh menjadi terang dalam jalan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
kami bersama. Kami sungguh percaya kepadamu. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, iman kami tetap bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Bersyukur kalau pada hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Engkau sempurnakan Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga semuanya berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mengurapi kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Firman-Mu menguatkan hidup kami, sehingga iman kami semakin percaya, semakin teguh, dan kami semakin menjadi saksi yang hidup di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa kegelapan tentu tidak senang dalam kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kau mau hancurkan setiap kuasa kegelapan yang hendak merampas firman-Mu pada pagi hari ini. Tetapi biarlah Tuhan, firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah raya kita, walaupun sekali dan secara online, tapi kita yakin Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita harus kuat supaya dapat memberikan kekuatan kepada saudara kita yang lain. Kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Dan 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kita terlebih dahulu membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dan 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kita manusia ada batasnya. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kita butuh penghiburan yang dari Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Bagaimana kita melihat dalam penderitaan Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus mendapatkan penghiburan sendiri dari Tuhan, langsung dari Tuhan.
kalau saya dan saudara mengalami sendiri bagaimana kekuatan penghiburan yang dari Tuhan itu lebih mantap untuk kita boleh memberikan nasihat ataupun memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita hanya katanya orang, katanya si A, atau katanya buku, tidak pernah mengalami sendiri, ya itu rasanya seperti apa ya, tidak mantap gitu, kurang mantap. Tetapi kalau kita sendiri sudah merasakan bagaimana pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan, sudah kita rasakan sendiri, nah kita akan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang memerlukan kekuatan yang di dalam putus asa, di dalam penderitaan. Nasihat yang kita berikan itu menjadi mantap, dan yang kita nasihati juga boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat ada beberapa hal supaya kehidupan rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau Rasul Paulus mengatakan memang secara tubuh jasmani semakin hari semakin kita tua, kesehatan kita secara jasmani merosot. Tetapi kesehatan rohani, iman kita tidak boleh merosot, tapi semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencela karena kita telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula, kasih pertama, cinta pertama kita kepada Tuhan Yesus tidak boleh sirna, tidak boleh hilang. Bagaimana tatkala kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita begitu semangat dan berapi-api, bahkan tiada hari tanpa haleluya. Tiada hari tanpa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari itu terus harus ada dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Tuhan. Apalagi saat-saat seperti ini. Lebih-lebih saudara yang beribadah di rumah. Ya jangan merasa wah di rumah ndak enak. Memang awalnya ndak enak. Tapi mari kebiasaan yang tidak enak ini harus kita jalani. Kita yakin walaupun saudara-saudara yang di rumah ya, merasa hanya satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Bahkan kalau mungkin sendiri, ada juga yang hanya suami istri. Ya. Jangan merasa enggak enak. Mari kita yakin bahwa kasih kita kepada Tuhan tetap semangat seperti semula. Jangan sampai kasih kita karena masalah, karena sakit penyakit, kasih kita kepada Tuhan mulai pudar, kasih kita kepada Tuhan mulai dingin. Kita tidak boleh hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Walaupun dunia kita saat sekarang ini semakin bertambah kedurhakaan, tapi kasih kita kepada Tuhan maupun kasih kita kepada sesama tidak boleh menjadi dingin.
apalagi dalam keluarga rumah tangga, suami istri, kalau kasihnya sudah mulai dingin, kasihnya sudah mulai hambar, sangat berbahaya, akan menuju kepada kehancuran. Kasih kita tidak boleh dingin. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9, kasih itu juga tidak boleh pura-pura. Kasih harus kita praktekkan, tidak hanya sebagai slogan, kata-kata mutiara yang indah, tapi benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Suratan 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk mengasihi saya dan saudara. Demikian juga tuntutan firman Tuhan, kita pun harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya. Kita juga dituntut untuk menyerahkan nyawa untuk mengasihi saudara-saudara kita. Memang sulit saudara, jangankan menyerahkan nyawa, kita tersinggung sedikit saja, kita sudah sakit hati dan sudah mulai gak gerejo-gerejoan. Ya. Tapi marilah pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita mau belajar, semuanya belajar. Tidak ada kita yang sempurna, tapi dengan pimpinan Tuhan, dengan Roh Kudus-Nya, kita akan sanggup untuk melakukannya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-17, kita memiliki harta duniawi dan melihat saudara kita yang di dalam kekurangan dan kita menutup mata. Bahkan mungkin kita pura-pura tidak tahu, wis menengahi, gak lapo-lapo, wis pikirnya selamat. Ya. Tetapi kita ingat bagaimana di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, kalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Walaupun kita tidak melakukan sesuatu apapun, tapi kalau kita tahu kita harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Dan firman Tuhan juga menyatakan kalau kita tidak memberikan sesuatu kepada saudara kita yang di dalam kekurangan, padahal kita ada, padahal kita mampu untuk memberikannya, ya, bagaimanakah kasih Allah itu bisa ada di dalam kehidupan kita? Mari kita tunjukkan kepada dunia ini kalau kita mengasihi Tuhan dan kita buktikan kita mengasihi sesama kita, bahkan menyerahkan nyawa kita. Kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, dengan perkataan saja, omong doang saja, tetapi benar-benar kita lakukan di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kita juga ingat bagaimana, tidak perlu kita baca, Tuhan Yesus juga menyatakan kalau kita tidak melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk saudara kita yang perlu ditolong, mereka yang dalam kelemahan, dalam kekurangan, ya, kita juga
berarti tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mari kita belajar semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan yang kedua. Yang pertama tadi, kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula, dan yang kedua, kita tetap dekat kepada Allah. Ya. Mazmur 62 ayat yang kedua, dekat kepada Allah adalah ketenangan. Ya. Ketenangan jiwa kita hanya dekat kepada Tuhan. Ya. Walaupun saat-saat ini protokol kesehatan menyatakan jaga jarak. Memang kita harus jaga jarak, seperti saat ini dalam kita beribadah, kita jaga jarak. Tetapi kita tidak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Kita semakin dekat, semakin lengket dengan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat 23 sampai 26. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, biar kita tetap melekat kepada Tuhan. Sekalipun daging kita, hati kita habis lenyap, gunung batu dan bagian kita adalah tetap Allah selama-lamanya. Allah tidak pernah mengecewakan kita, walaupun keadaan seringkali tidak, yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi kita tahu kalau kita dekat kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Demikian juga di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita harus dapat menguasai diri kita. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari apapun yang terjadi, ya, kita harus dapat menguasai diri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Tanda-tanda zaman akhir zaman sudah banyak yang digenapi. Mari kita mau semakin dekat juga kepada Tuhan. Kita kuasai diri kita sehingga kita dapat tenang. Dan kalau kita dapat tenang, maka kita dapat berdoa. Dekat kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian terakhir, bagian B. Doa orang yang benar bila berdoa dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Jangan diremehkan, jangan dientengkan tentang hal doa. Mari doa kita harus kita tambahkan jam-jam doa kita. Baik doa secara pribadi, baik doa bersama-sama dalam doa malam walaupun masih secara online. Mari kita rebut waktu-waktu kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita, wis ketepaan yo ngene iki, corona ni ben terus ngene ae. Ben wis biar aku di rumah saja ya. Nanti aku nek seneng yo ikut online, nek sempat gak sempat yo wis gak apa-apa, santai-santai di rumah saja. Jangan ya saudara, kita mau tetap semakin setia, semakin semangat apapun yang terjadi. Dekat dengan Allah adalah kuncinya, dan apapun yang kita alami, kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan Yesus menyertai kita,
tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semuanya dapat kita atasi karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, dan kita mau semakin melekat kepada Tuhan, dan kita tahu doa orang yang benar, doa orang yang benar. Ya, sebab itu mari kita jaga hidup kita terus di dalam kebenaran. Lalu yang terakhir, yang ketiga, perbaiki tingkah lakumu. Mari, ya. Kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 itu dikatakan doa orang yang benar, doa orang yang benar. Jadi kehidupan kita harus kita jaga terus hidup di dalam kebenaran. Kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-7. Kita akan membaca pada ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 7 ayat 3 sampai 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. 8. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. 9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atas namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus perbaiki tingkah laku kita, perbuatan kita. Jangan kita suka dusta, harus kita buang jauh-jauh. Apapun alasannya, dusta, bohong, itu akhirnya akan membawa kita ke dalam neraka. Bapa segala pembohong adalah iblis. Sebab itu kita tidak mau dikatakan anak iblis. Mari kita tinggalkan perbuatan yang demikian itu. Bahkan kita melihat bagaimana Yeremia menyatakan supaya bangsa Israel harus memperbaiki tingkah laku perbuatannya. Mereka yang seringkali menyakitkan hati Tuhan dengan segala perbuatannya yang melanggar firman Tuhan, bahkan yang menyembah kepada Baal yang membuat Tuhan cemburu. Bahkan kita melihat
bagaimana di dalam Yeremia pasal 7 pada ayat yang ke-11 itu hampir sama dengan Tuhan menegur orang-orang Israel pada waktu itu di dalam Injil Markus 11 ayat yang ke-17, bahwa rumah Allah adalah rumah doa dipakai menjadi sarang penyamun. Jangan sampai hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus waspada, harus hati-hati, terus hidup kita perbaiki, kita tata sedemikian rupa. Di saat-saat kesukaran, kesulitan yang ada, jangan sampai kita ikut-ikutan sehingga moral kita juga ikut hanyut, hilang, dan tidak menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita, murid-muridnya pada waktu itu, waspada terhadap ragi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, di sana dituliskan celakalah, celakalah, celakalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Tentunya seluruh pasal ini tidak akan saya baca semua, tapi Bapak Ibu Saudara bisa membacanya nanti di rumah. Saya bacakan ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itulah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka pintar dalam hukum Taurat, mereka hafal, bahkan mereka boleh menguasai semuanya, tetapi bahkan mengajarkan kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak melakukannya. Jangan kita menuruti mereka, jangan meneladani mereka, bisa mengajarkan tetapi tidak melakukan di dalamnya. Lalu kita perhatikan ayat 27 dan 28 di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Dijauhkan kita, anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam hidup yang baru, dari segala kemunafikan. Sehingga apa yang ada dalam kehidupan kita, luar dan dalam sama. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Injil Matius 5 ayat 37 itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya tampak luarnya, kelihatannya seolah-olah kita orang benar, seolah-olah kita orang yang rajin, yang setia, tetapi di dalamnya penuh dengan segala kemunafikan. Jangan hanya aktingnya, jangan hanya penampilannya saja, tetapi mari kita lakukan firman Tuhan dengan tulus, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau terus setia, terus semangat. Semangat dengan kebenaran yang di dalam Kristus, bukan semangat kita dengan kebenaran kita sendiri. Kita tahu kebenaran kita, kesalahan kita itu oleh Yesaya dikatakan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kesalahan kita itu seperti kain yang kotor. Ya, orang Jawa mengatakan gombali mukiyo.
itulah kesalehan kita, itulah kebenaran kita, sehingga kita butuh kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan marilah kita juga mau melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita, sehingga tingkah laku kehidupan kita boleh kita kontrol dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik, luar dan dalam sama, ya di luar, di dalam juga ya. Ya, jangan seringkali saya katakan, seringkali kita iya di depan mengangguk-ngangguk kepala, tetapi di belakang sudah mengasihi ajungan jotos. Ya, jauhkanlah hal itu dari kehidupan kita. Mari pada kesempatan pagi hari ini, dengan 3 hal ini kita akan boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mau kembali kepada kasih yang mula-mula, kita tetap dekat kepada Allah, kita terus melekat kepada Tuhan, dan terus kita perbaiki kehidupan kita, hidup di dalam pertobatan. Buah-buah roh terus ada dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh kuat di dalam Tuhan, dan kalau kita sudah kuat, kita sanggup untuk memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Puji nama Tuhan, biar akhirnya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita semuanya, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang di rumah, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kekuatan, bahkan kemenangan-kemenangan boleh menjadi milik kita. Puji nama Tuhan. Nah, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya ingin menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan.
jadikan kami alat-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk bisa menguatkan sesama kami, bisa menghiburkan sesama kami, dan bisa membagi milik kami kepada sesama kami. Tuhan, ini merupakan kesempatan kami. Kami diajarkan untuk berbagi dalam berbagai hal, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan bersama. Bukan kami semakin menyembunyikan diri dari tanggung jawab, tetapi kami semakin muncul dalam tanggung jawab yang dulu tidak pernah kelihatan di dalam melakukan kasih di dalam perbuatan yang nyata. Mulai bermunculan melakukan kasih dalam perbuatan yang nyata, membagi bagian-bagian kelebihan kami kepada yang lain, sehingga sesama saudara kami, sebangsa dan setanah air ini Tuhan, akan dapat kiranya teringankan keberadaannya. Bapa yang baik, kami belajar untuk tidak menjadi hati yang loba, tapi menjadi hati yang penuh dengan pengasihan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan segala uluran tangan dalam berbagai bentuk, perhatian dalam berbagai doa dan penyembahan kami. Itu sebabnya kami patut berjaga untuk membawa diri kami layak di hadapan Tuhan, menjadi segala sesuatunya seperti itu. Hidup kami harus di dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami di pusat, Bapak Kepala Negara kami beserta wakilnya, dan juga kiranya anggota-anggota DPR RI yang ada di pusat, anggota-anggota DPRD yang ada di daerah, dan seluruh pejabat yang ada sampai kepada yang terendah. Anugerahi mereka semua dengan hikmat dan memikirkan keberadaan bersama ini dengan penuh kelegaan hati, kebijakan, kesantunan kata, sehingga membuat kesejukan. Tidak terjadi ledakan-ledakan emosional, ledakan-ledakan di dalam kehidupan yang brutal karena patah semangat, tapi sungguh-sungguh membawa hidup ini di atas mezbah-Mu untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Berikan hikmat para pemimpin kami di pusat sampai di daerah. Berikan mereka penghiburan dan kesegaran Tuhan, karena seluruh kemampuannya telah terkuras untuk hal ini, memberikan kepada kebahagiaan bagi bangsa dan negara ini. Mereka kehabisan waktunya untuk istirahat, tersita untuk terfokus pada memberikan penghiburan kepada masyarakat ini. Tuhan, terima kasih, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati kiranya Tuhan pekerjaannya, dan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, biar gereja-Mu juga bertindak. Gereja-Mu tidak menyembunyikan anugerahnya, gereja-Mu tidak menyembunyikan kekayaannya. Biar mereka berbagi untuk negeri ini, apa yang mereka bisa lakukan. Kami tidak bisa berbohong di depan-Mu ya Tuhan. Apa yang ada pada kami Engkau tahu, seberapa jauh kami memilikinya. Namun satu hal yang perlu kami tahu Tuhan, bahwa kami gereja Tuhan punya saudara-saudara yang lainnya yang perlu dientaskan dari kesukaran kesulitan ekonominya, kesukaran kesulitan di dalam menata emosinya, kesukaran kesulitan di dalam mengatur kehidupan keluarganya. Biar kiranya jadikan kami benar-benar sebagaimana Engkau percayakan pada kami, yaitu garam dunia dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh
dengan selesai ibadah kita pada pagi ini, kita semakin disadarkan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita perlu hidup kudus, hidup benar, dan hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga segala anugerah Tuhan yang diberikan pada kita, baru kita bisa mempergunakannya untuk sesama saudara kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menghibur kita bersama, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu dua hal. Besok Rabu ada PA ya, jam 5:30 dimulai. Itu aja, nanti selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan ibadah. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Untuk pengumuman gereja, seperti yang disampaikan Bapak Gembala tadi, Rabu ada ibadah PA jam 5:30 petang di gereja. Kemudian untuk Sabtu jam 10 pagi ada ibadah pemuda remaja. Jadi ibadah tatap muka masih terbatas dua ini ya, ibadah PA dan ibadah pemuda remaja. Untuk ibadah doa malam tetap diadakan setiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam sampai dengan 7:30 malam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.